Saya melihat penderitaan saudara sesama bangsa karena kesurupan beragama sehingga 18 tahun yang lalu terima Yesus karena gereja dibakar, dihina orang Kristennya, dan tidak ada cara yang lain bagi saya kecuali membela orang-orang yang diganggu ibadahnya ini. Dan cara satu-satunya hanya masuk Kristen. Tetapi begitu saya masuk Kristen, saya terperangkap di dalamnya. Saya bisa keluar lagi dari Kristen, karena saya tertarik dengan ajaran kasih, dengan ajaran yang begitu luar biasa. Awal-awal terima Yesus itu saya nggak percaya Nabi Isa itu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Jadi sekarang ini semakin berubah lagi kesaksian Saifuddin Ibrahim ini. Dulu dia mengatakan bertemu dengan Yesus kemudian masuk Kristen. Kalau sekarang ini dia masuk Kristen itu pertama tidak percaya dengan agama Kristen. Hanya karena ingin membela orang Kristen, kemudian dia masuk Kristen, kemudian terperangkap di dalam agama Kristen, dia gak bisa balik lagi ke agama Islam. Nah, jadi alasan Saifuddin Ibrahim ini kesaksiannya itu terus berbeda. Jadi Saifuddin Ibrahim ini terus terang saja, saya murtad itu karena di agama Kristen pendetanya itu 10% penghasil jemaatnya untuk pendetanya, udah selesai. Jadi nggak usah beri kesaksian palsu seperti ini, setiap kesaksian itu berbeda. Jadi di sini juga Saifuddin Ibrahim ada mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu masuk neraka. Nanti akan kita jelaskan kepada Saifuddin Ibrahim ini. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, silakan sampai tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Bahwa orang yang murtad, jadi murtad dalam pengertian awal, kalau murtadin sekarang saya pakai untuk orang-orang Islam yang keluar dari agamanya. Nah, murtad, nanti siapa saja yang murtad, itu akan ketemu dengan orang Kristen. Mereka saling mengasihi dan saling mencintai karena keyakinan itu. Nah, saudara-saudara, kita lihat dulu pembelaan Khalid Basalamah kepada Riza Basalamah yang pengajiannya ditutup. Dan Khalid Basalamah juga pengajiannya didemo oleh orang-orang. Tetapi waktu itu tidak menyebutkan nama dia itu siapa. Ada lebih kurang 50 orang yang mendemo Khalid Basalamah. Dan ini cerita dia, saudara-saudara. Di mananya murtadin itu saling ngasihi? Bukankah murtadin itu saling cakar-cakaran karena ingin mendapatkan donasi? Ada nggak kesaksian murtadin itu yang benar? Satu kesaksian aja. Ini kan kesaksian mereka apa kalau kesaksian murtadin itu? Kesaksian murtadin itu kalau nggak bermimpi dengan Yesus itu bertemu. Di mana bertemunya? Nanti bertemunya di Mekah dan di Madinah. Kalau bermimpinya di Indonesia. Ada lagi kesaksian murtad, itu namanya Yusuf Manubulu. Dia mengatakan dia itu didatangin Yesus langsung ke rumahnya di siang bolong. Ikutlah denganku. Seperti itu kata Yesus kepada dia. Dan mereka itu tidak tahu kalau gambar Yesus yang populer sekarang ini itu hanya lukisan dari David Leonardo. David Leonardo mengatakan supaya orang Kristen itu tidak susah, jadi kita anggap aja ini Yesus, inilah gambar Yesus. Makanya kalau kesaksian murtad ini kan kesaksian sembako semua, beras murah. Hanya karena kelaparan, karena nggak tahan miskin, akhirnya murtad. Terus merekayasa cerita bertemu dengan Yesus. Di mana mereka bertemu dengan Yesus? Seperti apa wajah Yesus? Lihat foto Yesus yang sekarang. Mirip orang Israel apa orang Eropa? Coba perhatikan wajah Yesus yang sekarang itu. Kita lanjutkan. Begini, pertama Al-Quran itu, saya nggak tahu ya, mungkin karena pertanyaan-pertanyaan dari orang Yahudi dan orang Kristen, Muhammad itu tidak bisa menjawab. Yang ditanyakan kepada Muhammad, apakah kamu masuk surga atau tidak? Lalu turunlah ayat. Saya tidak tahu apakah yang terjadi atasku, maksudnya masuk surga atau neraka. Dan saya tidak tahu juga nasib kamu. Begitu. Wa ma antum. Muhammad sendiri nggak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Itu kata dia di dalam surat ke-64 ayat 9. Surat 46 ayat 9. Nah, turun lagi di surat Maryam. Surat Maryam itu surat ke-19, ayat 71 dan 72. Ini ayat ini yang saya bikin
ngetren ayat ini, lalu dibahas oleh seluruh Muslim, seluruh Kristen di mana-mana, itu ayat yang saya sebut ini, yaitu surat 19 ayat 71, wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu, dalam arti Muhammad, yang tidak mendatangi masuk neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Pantas saja Alauddin Bongak Duda Tua ini ditinggalkan istrinya karena otaknya itu tidak berfungsi. Otaknya itu hanya sekedar hiasan. Jadi seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Nabi Muhammad, apakah engkau akan masuk surga?" Nabi Muhammad itu rasul penutup, rasul terakhir. Enggak mungkin dia menjawab, "Ya, aku pasti masuk surga karena aku ini kekasih Allah. Kalian ini belum dijamin masuk surga." Mungkin enggak Nabi Muhammad menjawab seperti itu? Ya tidak mungkin. Jadi kalau otak kita itu tidak berfungsi, maka seperti Saifuddin Ibrahim ini akibatnya. Dia nabi, manusia yang dilebihkan, manusia yang sangat dimuliakan, kekasih Allah. Tidak mungkin dia berkata seperti itu. "Iya, aku masuk surga, kalian semua masuk neraka." Mungkin enggak Rasulullah SAW menjawab seperti itu. Dia itu nabi, membawa wahyu terakhir, yaitu Al-Quran untuk seluruh alam. Kalau agama Kristen itu hanya untuk Bani Israel, seperti yang disampaikan oleh Nabi Isa di dalam Alkitab. "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel." Jadi otak Udin ini sepertinya perlu dirombak lagi agar bisa berfungsi. Ini karena otaknya nggak berfungsi, dia nggak ngebelanjain anaknya, nggak nafkahin istrinya, nggak nafkahin anaknya, akhirnya ditinggalkan bininya. Kenapa? Karena otak itu nggak berfungsi. Jadi kalau otak itu nggak berfungsi, kita nggak bisa mikir. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.